apa kabar? Kita akan mencoba menulis biografi. Ya, biografi yang kita ambil ya, salah satu tokohnya adalah ayah atau ibu. Anda tinggal memilih salah satu pada tugas ini, ayah atau ibu. Tentunya kedua tokoh ini adalah orang yang paling kita cintai dan kita sudah hafal betul dengan karakter mereka dan keistimewaan keteladanan mereka. Itu penting sekali ya. Untuk menulis ini kita membutuhkan struktur teks biografi, karena struktur ini ya tentunya akan menjadi bangunan dasar ya untuk membuat sebuah teks. Ya, ini bagian pentingnya karena ini membentuk sebuah kerangka. Untuk struktur pertama, tentunya kita harus menulis sebuah orientasi, yang artinya adalah sebuah pengenalan tokoh. Ini berisi tentang biodata tokoh ya, tokoh kita kenalkan ya. Nah, biodata ini kita tulis dalam bentuk narasi ya, jangan lupa dalam bentuk narasi. Kita narasikan, misalkan beliau adalah seorang ayah yang tangguh bernama Ricky, beliau lahir di Jakarta dan lain-lain. Berikutnya kita menulis struktur yang kedua, yaitu peristiwa atau masalah. Masalah ini maksudnya adalah berisi tentang dua hal, yaitu pertama keistimewaan tokoh. Seperti yang kita telah pelajari di video sebelumnya, keistimewaan ini adalah kekhasan tokoh yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalkan dia bisa sekolah di Harvard University ya, atau dia bisa bekerja sebagai salah satu staf presiden. Itulah keistimewaan, tidak semua orang bisa melakukan itu. Atau yang berikutnya kita sudah keteladanan. Ini sikap ya, sikap selama beliau hidup pasti ada sikap yang patut kita contoh. Berikutnya reorientasi. Reorientasi ini ya adalah pendapat ya, sebuah pendapat ya penulis kepada tokoh ya. Tentunya ini sebagai penutup dalam teks biografi. Jadi Anda menulis ya pendapat Anda tentang ayah atau ibu di rumah. Berikutnya, setelah terstruktur, yang harus Anda lakukan adalah tentunya mewawancarai ayah atau ibu ya. Wawancara ini adalah sebenarnya tambahan ya. Saya rasa Anda semua sudah mengetahui tentang biodata ayah dan ibu karena beliau ini adalah tokoh yang dikenal dekat oleh Anda sebagai penulis. Nah, ini masuk ke dalam orientasi. Saya kira tidak butuh lama ya untuk mewawancarai mereka karena Anda sudah mengenal ayah atau ibu ya sejak lama. Berikutnya adalah peristiwa atau masalah ya. Setelah orientasi selesai, peristiwa masalah, reorientasi, maka jadilah sebuah teks biografi. Selesai, kita menulis ini di Canva ya, sebuah aplikasi
yang bisa didapatkan di App Store, di Play Store, maupun di web yang menggunakan laptop ya. Jadi peserta didik ini menulis 3 halaman ya, itu udah standarnya 3 halaman, cukup mudah ya menurut saya, tidak memberatkan. Halaman pertama itu berupa cover ya, dan cover ini adalah sampul dalam bahasa Indonesia. Saya menggunakan kata cover biar Anda mudah mengenalinya. Lalu halaman kedua itu berupa teks biografi yang akan ditulisnya. Dilanjutkan dengan halaman ketiga pun berupa teks. Jadi kalau diperkirakan ya bisa sampai dengan 10 paragraf ya. Ya kalau hitung kata ya sekitar 300 sampai dengan 500 kata. Nah, di sampul ini atau di cover ini saya mewajibkan Anda ya untuk mencantumkan foto tokoh ya, ayah atau ibu ya. Ini guna para pembaca ini bisa melihat ya siapa sih figur tersebut ya. Ini bersifat wajib. Nah, kalau sudah menggunakan Canva, file di save di dalam extension PDF, hasilnya adalah PDF ya. Jika sudah mengerti, kita akan lanjut ke aplikasi Canva-nya ya. Kita akan coba buka Canva. Nah, ini adalah Canva. Hal yang pertama kamu lakukan setelah membuka Canva ya, mau di apps atau di Play Store ataupun di web, semua tampilan sama. Anda mengetik biografi untuk mencari template ya, karena kita menulis itu berdasarkan template kalau di Canva itu. Saya sarankan Anda tidak menulis yang berbentuk seperti biodata asli, tapi dalam bentuk narasi seperti contoh ini. Ini yang saya rekomendasikan templatenya ya. Ada foto ya, lalu ada halaman nantinya ya. Anda setelah pilih ya, Anda bisa menambahkan halaman. Di bagian bawah itu ada tambahan halaman baru ya. Kita coba tambahkan halaman. Nah, ini menambahkan halaman baru. Lalu Anda bisa mengambil sebelah kiri itu ada teks ya. Setelah teks Anda bisa pilih, di sana ada tambah teks, sedikit teks, ada tambah judul, tambah subjudul. Anda tinggal memilihnya. Saya rasa aplikasi ini mudah untuk dikerjakan di rumah. Anda tinggal mengetik di sana ya, teks biografi tinggal disorot ke bawah ya, sehingga menjadi 2 halaman. Saya rasa cukup mudah. Disorot ke bawah, nanti tinggal tambahkan halaman yang baru seperti itu. Ini contoh yang simpelnya, ini tergantung kreativitas Anda nanti mengisi seperti apa, gaya Anda seperti Anda. Saya menjelaskan. Lalu jangan lupa disimpan ya, disimpan sebagai project ya, di iPad atau di laptop atau di smartphone Anda disimpan. Nah, ini akan mengamankan file Anda ketika menyimpan dalam bentuk project. Anda bisa mengedit kembali ya, nanti di bagian home dari Canva-nya itu akan muncul seperti itu ya. Atau Anda juga bisa langsung mengunggah ya. Nah, ini sudah tersimpan di sini. Atau kita buka kembali dalam bentuk project, makanya kita bisa mengedit kembali. Atau dalam bentuk PDF langsung, Anda tinggal klik share ya, di sana tinggal pilih simpan sebagai ya, itu sudah termasuk. Ada PDF standar, Anda pilih unduh, maka akan muncul ke downloadan Anda atau ke pengunduhan Anda, dan desain siap disajikan. Terima kasih.